Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dua koperasi buruh terbesar di Indonesia, KSPSI dan KSPI, akan mengajukan GR ke MK. Kita memperlihatkan kepada masyarakat, buruh bukan hanya bisa aksi, tapi kami memilih menempuh jalur konstitusional, tetapi juga tetap akan melanjutkan aksi di seluruh wilayah Indonesia. Kami akan menyiapkan dalil-dalil kuat dan juga materi gugatan yang kuat. Kami yakin MK akan tetap berpegang teguh pada keadilan. Karena itu saya Andi Gani Nenawea bersama Said Iqbal, kita akan siap bertarung di Mahkamah Konstitusi. Hidup buruh! Hidup! Silakan Bang Iqbal. Terima kasih kawan-kawan media cetak, elektronik, online. Hari ini sebagaimana disampaikan oleh Bung Andi Gani, bahwa kami merencanakan untuk menyerahkan gugatan judicial review terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sampai dengan kami menghadap ke gedung Mahkamah Konstitusi ini, belum kami dapatkan nomor Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, maka kami memilih untuk bertemu dengan perwakilan pejabat MK menyampaikan pernyataan sikap berkenaan sebagaimana yang disampaikan Bung Andi, yaitu Judicial Review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pernyataan sikap ini intinya memuat bahwa KSPSI Andi Gani Nenawea, KSPI, dan juga sebagian federasi yang bergabung di aliansi Gekanas meminta dengan sungguh-sungguh kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Saya ulangi, mengambil keputusan yang seadil-adilnya tanpa memandang kepentingan apapun kecuali kepentingan negara. Dan dalam mengambil keputusan tersebut, kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak hanya sekedar mempertimbangkan bukti-bukti material di dalam bahasa kata-kata dalam undang-undang, tapi juga melihat dan mempertimbangkan apa efek yang terjadi terhadap pasal-pasal yang dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan kerugian hak konstitusional kaum buruh. Antara lain misal, memang dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada mengatur pekerja kontrak atau PKWT dan pekerja tetap PKWTT. Dengan memandang pasal itu, maka tidak ada masalah terkesan yang ditangkap oleh khalayak publik. Tapi kami minta pada Hakim Mahkamah Konstitusi, batasan waktu kontrak dan periode kontrak dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Maka implikasi hak konstitusional warga negara adalah rugi karena dia tidak punya kesempatan untuk diangkat menjadi karyawan tetap akibat tidak ada batas waktu kontrak dan terjadi kontrak berulang-ulang yang kami bahasakan adalah seumur hidup. Itu contoh bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu letterlocks dalam kalimat seolah-olah tidak ada masalah, tapi di tingkat implementasi ada masalah. Begitu pula misal upah minimum sektoral kabupaten kota yang dihilangkan mengakibatkan seolah-olah Undang Cipta Kerja tetap ada upah minimum, yaitu UMP atau juga ada UMK bersyarat. Tapi apakah adil perusahaan sendal jepit nilai upah minimumnya sama dengan pabrik Toyota atau perusahaan Freeport atau Standard Chartered Bank? Ini yang kami minta memutuskan dengan seadil-adilnya. Hal-hal lain tentu masalah outsourcing, masalah upah minimum, masalah pesangon, masalah tentang jam kerja, masalah tentang tenaga kerja asing, kami akan ajukan uji materialnya. Dan demikian pernyataan sikap ini nanti mewakili kawan-kawan buruh semua, Bung Andi Gani sebagai koordinator daripada pimpinan-pimpinan serikat buruh pada hari ini akan menyerahkan pernyataan sikap ini. Yang kedua, karena belum ada nomor, dengan terpaksa yang sedianya KSPSI AGN dan KSPI akan menyerahkan gugatan berkas ini, tapi ternyata tidak bisa kami lakukan karena dalam aturan harus
menunggu nomor yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Siang, semua. Selamat datang di Mahkamah Konstitusi, lembaga pengawal demokrasi, penjaga konstitusi. Bapak Ibu, perwakilan dari saya tidak calon pemohon, dari nama itu senang sekali hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita hari ini bisa beraktivitas. Kami tentu sebagai peradilan yang modern, transparan, dan berdaya, siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, para pemangku kepentingan, para pihak, warga negara, rakyat yang ingin memperjuangkan keadilan dalam koridor kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, hari ini kita insya Allah bisa berdiskusi atau apa, katakanlah konsultasi atau apapun, tentu yang sifatnya saya kira akan lebih teknis, yang tidak terkait langsung dengan substansi pokok permohonan yang Bapak Ibu ini sampaikan. Sebab substansi materi permohonan apapun bentuknya, nanti majelis hakim sekiranya Bapak Ibu betul-betul mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang memberikan penilaian hukum terhadap permohonan itu adalah majelis hakim konstitusi. Oleh karena itu hari ini ya diskusi kita, forum konsultasi kita, saya kira akan berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut teknis, tahapan, prosedur, dan seterusnya. Hari ini kita bergembira sekali ada Pak Sekjen Mahkamah Konstitusi, ada Pak Kabar Eskrim, ada Pak Kapolda, ada Pangdam, ada Pak Imam, ada Pak Fakhrus, ada Pak Panitra Muda, ada rekan saya peneliti senior FK Mas Faiz. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan harapan Bapak Ibu untuk hadir pada kesempatan siang hari ini dapat diungkapkan dengan sebaik-baiknya. Silakan dimanfaatkan momentum yang sangat baik dan sangat berharga ini. Saya kira apakah langsung Pak Sekjen monggo silakan perwakilan dari Bapak Ibu kami berikan. Ya, selamat Pak Sekjen, Mister Dirjen, Pak Kabar Eskrim, Polda, Pangdam, Mas Ops, dan kami tadi, saya Andi Gani Nganawea, Presiden Koperasi Serikat Pekerja Indonesia. Sama guru saya juga, berdiri sini Bu. Kami adalah pimpinan Koperasi Buruh yang memiliki anggota mayoritas. KSPSI memiliki anggota 3,7 juta. Bisa juga 2,2 juta anggota. Jadi mayoritas Koperasi Buruh ada di dua koperasi ini. Anggota buruhnya bersama dengan ada Pak Abdullah di Kanas. Kami akan menyampaikan sikap kami Pak Sekjen. Ketika kami melakukan aksi besar di tanggal 6 dan 8 Oktober, kami berikan pesan kepada pemerintah bahwa kami mengkritisi keputusan tersebut mengenai undang-undang cipta kerja. Tapi kami anak bangsa yang cinta negeri, karena itu kami juga mengambil langkah konstitusional, yaitu mengajukan ke MK. Karena kami yakin Mas Sekjen, MK masih kami percaya sebagai benteng keadilan bagi rakyat Indonesia. Putaran 2 Mahkamah Konstitusi. Dan saya minta MK tidak terintervensi oleh pihak manapun, bisa mengambil keputusan dengan baik, karena keputusan itu sangat dikasih langsung kepada jutaan, ratusan juta buruh di Indonesia. Saya akan membacakan, nanti Bu Iqbal akan membacakan pernyataan sikap karena cukup agak panjang Pak. Iqbal biasanya suara saya kebanyakan. Silakan Mas Iqbal membacakan Pernyataan sikap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nganawea, Sarjana Hukum,
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Insinyur Said Iqbal, Master Ekonomi, atas nama kaum buruh Indonesia yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dan dilanggar hak asasinya oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Izinkan kami dengan ini menyatakan sikap sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, yang tentunya kami akan susulkan secara resmi dalam bentuk gugatan uji materi. Dengan ini menyatakan sikap, satu, meminta dengan segala hormat kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja melandasi diri pada keyakinan terhadap hati nurani, yaitu keyakinan yang mendalam berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kaum buruh Indonesia merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan kepada Yang Mulia para hakim konstitusi bahwa sebelum menduduki jabatannya, para hakim konstitusi yang mulia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan diawali perkataan suci, demi Allah. Semua keputusan Mahkamah Konstitusi pun diawali dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, meminta dengan segala hormat kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja tidak sekedar berorientasi pada kebenaran yang bersifat formalistik. Sebab jika Yang Mulia Hakim Konstitusi hanya bersandarkan pada kebenaran yang bersifat formal, maka kebenaran yang berada di balik layar atau the underlying truth atau kebenaran yang sejati tidak akan pernah dapat ditemukan. Oleh sebab itu, kaum buruh Indonesia menaruh harapan yang tinggi dan besar kepada lembaga ini, Mahkamah Konstitusi, untuk mampu menggali, menyingkap, dan menentukan kebenaran yang hakiki dari proses pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, meminta dengan segala hormat kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengajuan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sekedar mengandalkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, melainkan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi juga perlu mengambil inisiatif dan secara aktif dapat menggali sendiri kebenaran material dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah akan diuji dan banyak disoroti oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia internasional. Mengapa demikian? Karena kami berpendapat Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan konstitusional tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and binding, sehingga tidak ada lagi instrumen hukum yang bisa digunakan untuk mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam artian the last guard, benteng yang terakhir. Jalan aksi bukan adalah tujuan. Jalan aksi dan pemogokan bukan adalah cara yang ditentukan. Tapi konstitusi memberi ruang melalui Mahkamah Konstitusi. Jalur hukum adalah pilihan yang menjadi pilihan yang paling elegan dalam memutuskan perkara. Dalam konteks itu, kaum buruh mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran yang maksimal sebagai judex aktif. Yang keempat, meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi yang telah disuarakan oleh berjuta-juta kaum buruh, mahasiswa, dan komponen masyarakat lainnya yang meluas di seluruh pelosok negeri ini. Dan ini bukan persoalan politik ataupun tentang kekuasaan. Ini tentang rasa keadilan yang meluas dirasakan oleh para rakyat Indonesia, yang dengan segala resiko mereka terpaksa, saya ulang, yang dengan segala resiko mereka terpaksa harus turun ke jalan di tengah-tengah pandemi COVID-19
nyawa ada taruhan kami, tapi demi tegaknya keadilan, maka kami mengambil langkah ini untuk mencari rasa keadilan. The last gap, benteng terakhir di Mahkamah Konstitusi. Hanya demi menyuarakan kebulatan tekad rakyat untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Suara kaum buruh Indonesia bersama masyarakat yang lain sudah sewajarnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta dipandang sebagai nilai-nilai moral dan politik yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai yang disebut sebagai konstitusi yang tidak tertulis itu tempatnya di atas atau setidaknya di samping konstitusi tertulis. Aspirasi masyarakat adalah nilai konstitusi juga. Menjunjung nilai-nilai Pancasila bukan konstitusi tertulis, tapi itu adalah konstitusi tidak tertulis. Aspirasi rakyat termasuk kaum buruh adalah konstitusi tidak tertulis. Oleh karena itu, dengan segala hormat, kaum buruh memohon keikhlasan, kenegarawanan Mahkamah Konstitusi dan para hakim yang mulia untuk juga mempertimbangkan yang disebut dalam ilmu hukum tata negara konstitusi yang tidak tertulis. 5. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, the protector of the citizen constitutional right, dan sebagai pelindung hak asasi manusia, the protector of human right. Sebab sebagaimana telah disuarakan oleh banyak pihak termasuk kaum buruh, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah sungguh-sungguh mengangkangi Undang-Undang Dasar 1945, melanggar hak-hak konstitusional kaum buruh dan masyarakat luas, serta telah benar-benar menista hak asasi manusia. Demikian pernyataan sikap ini kami akan serahkan sebagai bahan pertimbangan. Tentu ini bukan menjadi sebagai keputusan hakim konstitusi, kami tahu, tapi setidak-tidaknya sebagai rakyat yang mencari keadilan, the last one, benteng terakhir, agar tidak terjadi hal-hal yang kami tidak ingin di tengah pandemi ini melakukan aksi-aksi besar, pemogokan-pemogokan. Dan guru itu, Bapak Sekjen dan jajaran yang terhormat, punya senjata sakti yang disebut mogok kerja, dan konstitusi memberikan itu. Kami tak akan menggunakan cara itu, tapi kami lebih memilih jalan konstitusi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbolis saja Pak. Boleh Pak? Bisa dibuka Pak. Bang. Yang saya hormati Pak Kabar Eskrim, saya hormati Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Asor, Pak Rut, seluruh jajaran kepolisian TNI. Yang saya hormati Pak Editri, beliau adalah Panitra Muda 1. Soalnya Pak Panitranya lagi sidang. Pak Fajar Laksono dari Biro Humas Protokol, dan Saudara Dr. Pan Muhammad Faiz, dia adalah senior researcher, senior peneliti. Yang saya hormati dan tentu kami banggakan pimpinan organisasi pekerja buruh, baik yang dipimpin oleh Pak Andi maupun yang dipimpin oleh Pak Said Iqbal. Terima kasih juga yang kami hormati para lawyer, para advokat yang hadir di sini, dan seluruh tim yang hadir, dan juga yang sama kami hormati dan kami banggakan para media massa, wartawan yang hadir dan mengikuti acara ini, dan hadirin yang sama saya hormati seluruhnya. Baik, pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya pada hari ini kita dapat bertemu. Saya melihat tadi dari atas ini luar biasa ya, penyampaian
aspirasi yang sangat tertib, membawa bendera merah putih semua. Ini bagi kami ini sangat luar biasa, dan inilah contoh bagaimana menyampaikan aspirasi, ya, pandangan-pandangan secara tertib, secara damai, ya, dan ini merupakan satu langkah yang baik, pelajaran yang sangat baik. Sebab menurut hemat kami, ya, tidak ada alasan, tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan, ya, penyampaian aspirasi atau unjuk rasa dilakukan dengan cara-cara yang kekerasan, tidak terpuji, ya, merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Termasuk konstitusi pun juga tidak menghendaki hal seperti itu. Dan tentu saja, ya, konstitusi menghendaki semuanya disampaikan melalui jalur-jalur yang konstitusional. Seperti layaknya pada hari ini yang disampaikan tadi oleh Pak Andi maupun juga Pak Said Iqbal dan ketua tim keseluruhan. Itu bagi kami sangat mengapresiasi cara-cara seperti itu. Pak Andi dan Pak Said serta seluruh hadirin yang sama kami hormati, kehadiran bapak-bapak tentu kami terima dengan lapang dada, tentu dengan tangan terbuka, karena prinsipnya adalah kita menyampaikan satu pandangan, ya. Ini kami ibaratkan sebagai forum untuk konsultasi, karena tadi Pak Said tadi katakan sebetulnya pengen mengajukan permohonan, karena kalau sudah mengajukan permohonan, Pak Said, Pak Andi, kami di Mahkamah Konstitusi ini ada dua bagian, ada kesekjenan, ada kepanitraan. Kalau sudah menerima permohonan itu kaitannya dengan kepanitraan. Jadi tadi makanya tadi yang menerima tadi, meskipun ini berkasnya tidak terpisahkan dari apa yang akan disampaikan nanti, ya, tetapi kami mempersilahkan panitra untuk menerima, karena itu tidak lepas nanti kaitannya dengan hal-hal yang berperkara. Ya, tentu saja wilayahnya nanti akan disampaikan oleh kepanitraan, jajaran kepanitraan dalam bentuk dokumen yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu Hakim sebagai sebuah bagian dari perkara yang tidak terpisahkan dari perkara nanti yang akan masuk kalau nanti ingin memajukan perkaranya. Sementara satunya lagi kami dari kesekjenan, ya, sekjen dan tentu jajaran juga, ya, sebagai tamu kami, siapapun yang datang ke Mahkamah Konstitusi ini, Mahkamah Konstitusi sangat welcome. Tidak ada satupun orang yang akan datang ke Mahkamah Konstitusi sepanjang itu dilakukan secara tertib, secara damai. Tentu kami juga akan dengan senang hati juga menerimanya dengan tangan terbuka, dengan hati yang terbuka. Ya. Adapun soal-soal, karena ini kan lembaga peradilan, tentu itu nanti adalah wilayahnya, domainnya Bapak Ibu Hakim yang memutus terkait dengan perkaranya. Tetapi terkait dengan kehadiran Ibu Bapak, tentu kami sangat berterima kasih. Karena apa? Ini semua dilakukan dengan sangat damai. Adapun kehadiran bapak-bapak Kapolri, Pak Kabareskrim, Pak Kapolda, Pak Pangdam, ini adalah dalam rangka untuk melihat benar-benar bahwa ini adalah dilakukan secara damai tertib. Dan memang itulah yang kami harapkan seperti itu. Sehingga semua penanganan perkara, penerimaan perkara di Mahkamah Konstitusi ini bisa kami jalankan sesuai dengan kaidah-kaidah bagaimana menerima perkara yang seharusnya. Jadi itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas cara-cara penyampaian yang luar biasa, damai, ya, sejuk dan tertib, dan tentu ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat baik, ya, kepada masyarakat kita bagaimana menyampaikan aspirasi secara tertib, dan tentu ini adalah cara yang konstitusional seperti ini. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian dan seluruh hadirin yang ada di sini dan teman-teman dari Mahkamah Konstitusi. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, karena ini adalah kaitannya dengan penyampaian aspirasi dan belum masuk ke soal-soal pengajuan perkara. Ya. Kalau sudah itu berarti mohon maaf nanti akan di-handle oleh teman-teman dari Kepanitraan. Mungkin itu yang Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan tentu pada jajaran aparat yang kami juga ucapkan terima kasih. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.